Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilara Nadianti, mahasiswa semester 6, Program Studi Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini kita akan belajar bersama untuk mengimplementasikan data mining menggunakan algoritma decision tree menggunakan aplikasi Jupyter Notebook. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah mencari dataset. Nah, kita bisa ketik di Google dengan nama kaggle.com. Nah, setelah itu kita akan diarahkan untuk masuk atau register. Di sini saya akan masuk menggunakan Google. Kita tunggu sampai muncul seperti ini. Oke, welcome Adila Ramadianti. Setelah itu kita akan klik dataset. Nah, di sini akan ada banyak data yang muncul yang dapat kita gunakan sebagai implementasi untuk praktik kali ini. Nah, di sini saya akan mengambil data iris spesies. Nah, di sini akan muncul beberapa poin-poin penting dari data yang akan kita ambil tentang data dan lain sebagainya. Bisa kita scroll ke bawah. Nah, langsung saja di sini kita download datasetnya. Di sini kita klik download. Nah, setelah itu datanya akan muncul pada dokumen di sini. Nanti datanya akan berupa dua file, yaitu database SQLite dan juga iris CSV. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya, nanti data arsip itu tadi akan berbentuk zip. Jangan lupa diekstrak dulu, lalu disendirikan menjadi file seperti ini. Oke? Lalu setelah itu kita langsung buka Jupyter Notebook-nya. Nah, Jupyter Notebook-nya itu kita buka di command prompt. Kita ketikkan Jupyter Notebook. Oke. Jangan lupa di enter. Lalu setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, bisa kita buka. Kalau kita membuat file baru, kita klik dokumen, di mana tadi kita menyimpan dataset dari iris tadi. Kita klik, lalu new Python 3. Nah, ini adalah cara untuk membuat file untuk praktik yang baru. Nah, berhubung di sini saya sudah memiliki file untuk yang sudah jadi, bisa kita buka bersama. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan menggunakan library NumPy, Pandas, dan juga Matplotlib. Nah, import NumPy di sini untuk mengimport data agar dapat menjadi sebuah matriks. Setelah itu import Pandas kita gunakan untuk menghandling file atau untuk menangani file agar nanti dapat dibaca oleh NumPy. Nah, setelah itu import Matplotlib di sini kita gunakan untuk visualisasi dari grafis yang telah kita hitung bersama. Nah, di sini kita akan mengload, kita akan memasukkan data. Jadi datasetnya kita tadi sama dengan pd.read_csv. Di sini ini kita isi dengan nama data kita tadi, judulnya apa, tapi harus .csv. Nah, setelah itu di sini nanti akan muncul output seperti ini. Ini berisi nama-nama apa sih yang ada pada dataset kita, yaitu ada ID, ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, dan juga spesies. Nah, setelah itu kita akan membaca karakteristik dari data yang akan kita olah. Yang pertama, dataset karakteristiknya adalah memiliki 150 baris dengan masing-masing baris itu ada 3 kelas dan memiliki 4 atribut numerik, yang mana 4 atribut itu mencakup sepal length, sepal width, petal length, dan petal width dengan 3 kelas iris setosa, iris versicolor, dan juga iris virginica. Di bawah sini juga masih ada summary statistiknya. Bisa kita lihat ada min, max, min, SD, dan juga class correlation.
Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan melihat dataset spesies. Nah, jadi spesies apa aja sih yang ada pada kelas di sini? Yaitu ada Iris setosa, Iris versicolor, Iris virginica, dan juga Iris, ada 3 ya. Nah, ketiga nama ini tadi akan kita ubah menjadi sebuah angka. Maka kita akan menulis seperti ini, dataset sama dengan dataset.replace buka kurung to underscore replace iris setosa dengan value 1, 0, lalu iris versicolor dengan value 1, dan juga iris virginica dengan value 2. Nah, setelah itu setelah kita run, maka datanya akan otomatis terolah ya. Maka di sini kita akan x sama dengan np.array dataset sepal width, sepal length, petal width, petal length itu sebagai sebuah input. Maka output yang kita inginkan adalah y sama dengan np array dataset untuk spesies. Nah, setelah itu untuk split trainingnya, di sini kita akan menggunakan from scalar model underscore selection import train test split. Jadi di sini kita akan menggunakan xtrain, xtest, ytrain, ytest sebagai train test split. Jadi ini nanti kita bisa menggunakan test size dan random state-nya itu bisa kita improvisasi atau kita ganti sesuai dengan selera. Di sini saya menggunakan 0,2 sebagai sebuah data test dan 80% atau 0,8 sebagai data training. Random state di sini adalah sebuah loncatan yang akan kita lakukan ketika melalui perhitungan matematika. Oke, setelah di run, di sini kita akan menggunakan from scalar.tree import decision tree klasifikasi. Jadi di sini kita sudah masuk pada tahap pembacaan model yang akan kita gunakan, yaitu decision tree classifier dengan maksimal dip-nya itu 3. Maksimal dip di sini itu adalah tinggi pohon keputusan itu maksimal 3. Lalu di sini kita menggunakan import matplotlib untuk menunjukkan grafis atau hasil pohon keputusannya. Nah, di sini kita menggunakan fix size-nya 10,10 dengan model font size-nya 10. Jangan lupa kita kasih plt.show untuk memunculkannya. Nah, di sini bisa dilihat X3 sama dengan 0,8 dengan gini 0,666. Di sini ada 2 pohon keputusan yang mana ketika sampel memiliki nilai 39, maka di bawahnya tidak akan memiliki pohon keputusan lagi. Nah, jadi di sini akan terus dibagi 2 sampai akan memunculkan nilai akhir yang setara. Lalu setelah itu kita akan mengevaluasi model yang telah kita lakukan tadi menggunakan from scalar.metric import classification report. Jadi di sini kita akan menggunakan YPAT model prediksi xtest. Nah, di sini bisa kita lihat bersama pada setiap kelas 0, kelas 1 dan kelas 2 itu memiliki nilai precision, recall, F1 score dan juga support yang berbeda. Namun di sini memiliki akurasi yang mana dalam penggunaan model ini sudah cukup baik sehingga dapat dikatakan dataset yang kita lakukan dengan decision tree itu menghasilkan sebuah data yang akurat. Oke, jadi sekian dulu yang dapat kita lakukan bersama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.